Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak kelas 6 dengan Bapak. Pada pembelajaran hari ini Bapak akan menerangkan tentang pelajaran IPS, masih subtema 2, tema 1 pembelajaran pertama, yaitu tentang menjelaskan pengaruh kondisi geografis terhadap kehidupan ekonomi negara-negara di ASEAN yang berhubungan dengan mata pencaharian. Nah, kemarin waktu di pembelajaran pertama sama Ibu Dila belajar tentang kondisi geografisnya. Nah, sekarang kita lebih mendetail tentang ekonomi dari mata pencaharian masyarakat di negara ASEAN, 10 negara ASEAN. Yang pertama, Indonesia. Tentu saja sudah kalian tahu kondisi geografis Indonesia, negara kita, termasuk juga pengaruh terhadap perekonomian masyarakatnya yang berujung pada mata pencahariannya. Ya, yang pertama, Indonesia merupakan negara kepulauan beriklim tropis, 2 musim, ya, dengan kondisi alam yang begitu banyak, sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Pengaruhnya apa terhadap kondisi ekonomi? Yang pertama, sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Tentu saja komoditasnya adalah yang berhubungan dengan pertanian seperti karet, sawit, kakao, dan kopi. Terus juga pertanian perkebunan gitu ya. Nah, yang kedua, selain agraris pertanian, ada juga negara Indonesia ini kaya akan tambang yang sangat luar biasa. Minyak bumi, emas, perak, nikel, dan batu bara, ya, serta timah. Nah, itu adalah barang tambang yang dihasilkan oleh negara kita, ya, dan sebagian besarnya adalah komoditi ekspor, ya. Dan juga satu lagi yang tidak kalah menarik dan tidak kalah banyak sebagai sumber devisa kita adalah bidang pariwisata yang cukup besar, ya. Itu adalah negara Indonesia. Yang kedua, Malaysia, negara jiran, sama beriklim tropis, alamnya tidak jauh berbeda dengan alam Indonesia. Gunung, dataran tinggi, dataran rendah, sungai, pantai, tanjung, selat, dan tentu saja laut, ya. Mata pencaharian sebagian besar adalah bertani, sama hasil pertanian utama adalah padi, kakao, karet, dan kelapa sawit. Itu di Malaysia, ya. Sedangkan untuk tambang, unggul dalam barang tambang timah, ya. Dan ada satu penting, ya, komoditi pertanian Malaysia itu adalah sebagai penghasil karet terbesar di dunia, ya. Bukan karet sintetis seperti karet alami, ya. Penduduk Malaysia juga sering dalam bidang pertanian dan pertambangan, bekerja di bidang perdagangan dan industri, karena industri di Malaysia itu maju, ya, seperti halnya negara tetangganya Singapura, ya. Yang ketiga, Brunei Darussalam terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Wilayah barat merupakan dataran rendah yang berawak, dan Brunei ini memiliki curah hujan yang begitu tinggi, yang sangat tinggi, ya. Ibaratnya kalau di negara kita di Bogor, ya. Brunei Darussalam unggul dalam
pertambangan, khususnya minyak dan gas bumi. Hasil ekspornya menjadi salah satu negara termakmur di Asia Tenggara, artinya kaya ya. Dan sebagian besar penduduknya bekerja di bidang sektor pertambangan. Yang keempat, Singapura. Singapura disebut negara kota karena wilayahnya kecil dan seluruhnya adalah perkotaan. Ya, sebagian wilayah merupakan dataran rendah, jadi sekitar pesisir. Ya. Penduduk Singapura di bidang perbankan mata pencariannya, perdagangan, perhubungan, perindustrian, dan pariwisata. Industri Singapura menghasilkan kapal, barang elektronik, dan bahan makanan untuk diekspor. Ya, ada ekspor hasil industri, jasa perbankan, dan perdagangan. Ya, karena Singapura bukan negara agraris. Kalau kalian lihat di televisi, Singapura itu jarang sekali hutan, atau kalaupun ada hutan itu secara vertikal. Dia menanam berbagai jenis tanaman itu bertumpuk gedung, ya, kayak gedung gitu, misalkan dari hidroponik dan lain sebagainya ya. Yang kelima, ada negara Thailand yang disebut juga negara gajah putih. Sama kayak Indonesia, ada dataran tinggi, dataran rendah, serta ada pegunungan ya. Mata pencarian penduduk Thailand mirip dengan Indonesia, agraris, dan hasil pertanian yang utama adalah beras ya. Kita masih mengimpor beras dari Thailand ya, terutama salah satunya ya Thailand, karena Thailand merupakan lumbung beras di kawasan Asia Tenggara, geser Indonesia ya. Hasil tambangnya selain bidang pertanian adalah timah dan mangan, timah sama dengan Malaysia ya. Namun bidang pariwisata jauh lebih unggul, bidang pariwisata ini Thailand ya, karena banyak tempat pariwisata yang sangat populer di Thailand. Anak-anak lebih tahu ya, itu menjadi sumber devisa juga bagi pemerintahannya ya. Itu Thailand. Nomor 6, Filipina, merupakan negara kepulauan. Filipina juga memiliki banyak pegunungan ya. Mata pencarian penduduknya tentu saja petani ya, karena Filipina sebagai negara agraris ya. Hasil pertaniannya yaitu padi dan kelapa. Pertambangan ada, yang utama adalah kobalt, tembaga, dan emas ya, Filipina ya. Yang ketujuh ada Kamboja ya. Bentang alam Kamboja menyerupai mangkuk. Di tengah terdapat dataran besar ya, bagian putihnya dikelilingi oleh pegunungan. Ini mirip di sebut saja kota Bandung ya, yang dulu sebagai danau, di sepanjang pinggirnya pegunungan, jadi termasuk cekungan ya. Nah, mata pencarian Kamboja ini tidak lepas dari bidang agraris juga, pertanian khususnya padi, dan juga perikanan merupakan kegiatan utama masyarakat Kamboja ya. Selanjutnya ada Laos, salah satu negara Asia Tenggara yang tidak memiliki laut ya. Laos dikelilingi daratan yang berupa pegunungan. Sekitar 70% wilayah Laos berupa pegunungan ya. Pegunungan tersebut membentang dari utara ke tenggara. Tentu saja pertanian merupakan kegiatan utama penduduk Laos, dan hasil pertanian yang paling utama adalah padi dan jagung ya. Hasil lainnya berupa kapas, kopi, tembakau, sayuran, pisang, pepaya, dan kelapa. Itu yang utama ya. Selanjutnya 9 ada Myanmar ya. Sama seperti negara Asia Tenggara lainnya,
Bentang alamnya berupa pegunungan, dataran rendah maksudnya, dan plato. Ya, Myanmar memiliki tanah yang subur, sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Ya. Yang terakhir adalah Vietnam. Ya. Terletak di semenanjung Indo-Cina. Wilayahnya meliputi dataran pantai, bukit-bukit, dan gunung-gunung berhutan lebat serta dataran rendah, termasuk negara agraris. Ya, Vietnam terkenal dalam hal irigasi, yaitu pengairan, ya, menyalurkan air yang berguna untuk pertanian dan perkebunan. Ya, karena apa? Di sini ada sungai yang bernama Sungai Mekong, ya, kawasan Sungai Mekong ini ya terkenal dengan penghasil beras. Selain beras, Vietnam juga menghasilkan perkebunan kopi, teh, tebu, dan jagung. Dan juga Vietnam ini kaya akan batu bara dan hasil tambang yang lain seperti biji besi, timah, dan emas. Ya, Vietnam juga sedang meningkat industrinya, ya, antara lain industri bahan kimia, semen, perkapalan, dan tentu saja termasuk sama seperti Indonesia, investasi otomotif di sana, ya, otomotif made in Jepang. Itulah negara-negara ASEAN yang berpengaruh kepada mata pencaharian masyarakatnya, ya, mata pencaharian masyarakatnya, ya, yang disebabkan oleh kondisi geografis alam tersebut. Ya, selanjutnya di antara negara-negara ASEAN di atas, coba ya sama anak-anak, negara manakah yang memiliki banyak kesamaan? Boleh dibaca lagi di rumah, cukup dibaca, dan boleh dipahami, dan mana saja negara yang mirip atau sama, ya, dibaca ya, tidak untuk tugas, untuk pengetahuan kalian saja. Itu adalah pelajaran IPS, yaitu tentang pengaruh kondisi geografis terhadap kehidupan ekonomi negara-negara ASEAN, ya. Nah, anak-anak, untuk bahasan kedua yaitu pelajaran bahasa Indonesia, masih di subtema kedua. Pembelajaran pertama yaitu menentukan isi laporan yang didengar. Ada suatu paragraf di halaman 49, ya, di sini. Nah, kalian sambil dibaca nanti. Nah, ada pertanyaannya, informasi penting apa yang dapat kamu peroleh setelah membaca teks di atas? Cukup jauh aja ya pertanyaannya, nanti kita bahas tentang apa pelajaran kali ini, ya. Di sini bahasa Indonesia kita akan mempelajari tentang laporan, ya. Teks di atas adalah contoh laporan, ya. Masih ingat kamu apa itu laporan? Laporan adalah tulisan yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan secara langsung, ya. Berbagai informasi yang didapat dari pengamatan itu meliputi waktu, tempat, hingga proses ditulis ke dalam sebuah laporan, ya. Oleh sebab itu, untuk memahami setiap informasi dalam laporan, cermati laporan tersebut dengan seksama, ya. Mencermati laporan dapat dilakukan dengan dua cara. Perhatikan cara yang pertama, dengan membaca seksama, teliti, ya. Membaca dengan teliti informasi dalam suatu laporan, ya, secara keseluruhan. Bacanya teliti biar kita paham. Dan yang kedua, cara kedua
untuk mencermati laporan adalah dengan menyimak, alias atau menyimak laporan dilakukan untuk mengetahui informasi dari laporan yang dibacakan secara lisan. Artinya kita cukup mendengarkan saja dengan teliti supaya paham. Ya, itu adalah cara kedua. Nah, setelah kedua cara itu, boleh dengan membaca seksama atau menyimak. Langkah selanjutnya kalian adalah memahami laporan. Setelah dibaca, setelah disimak, pahami. Ya, cara memahaminya gimana? Yaitu menentukan informasi-informasi yang penting dari suatu paragraf tersebut, ya. Dan ide pokok, jangan lupa masih tentang ide pokok, ya. Informasi penting dan ide pokok, ya. Karena apa? Informasi penting dan ide pokok ini adalah dasar atau inti dari pembuatan laporan, itu ya. Oleh sebab itu, cermatilah laporan dengan sungguh-sungguh, ya, secara seksama atau kita bisa menyimak atau dibacakan oleh orang lain, ya, supaya kita paham. Dengan demikian barulah ide pokok dapat ditentukan, ya. Informasi penting, wah ini tentang apa kira-kira, ide pokoknya apa, wah, dapat ketahuan kita, ya. Nah, di sini di halaman 50 boleh dibuka, ya, atau dibuka dulu, nanti Bapak akan membacakan laporan, ya, atau membacakan laporan tentang salah satu jenis unggas berikut. Boleh dibuka, yaitu tentang burung pelikan. Ini cara yang pertama kalian baca. Kalau cara yang kedua kalian cukup disimak, ya. Di sini kalian cukup disimak saja, ya. Perhatikan. Burung pelikan. Pelikan merupakan burung berparuh panjang dan berkantung. Kantung pada paruh pelikan menjadi ciri bagi unggas itu. Kantung tersebut berfungsi sebagai tempat untuk menampung makanannya yang berupa ikan. Ikan-ikan ini di sungai atau di rawa ditangkap dan dikumpulkan pelikan di dalam kantung di paruhnya. Setelah terkumpul, barulah pelikan menelan dan mencernanya. Paragraf pertama. Paragraf kedua. Selain berparuh panjang dan berkantung, pelikan memiliki sayap yang panjang. Panjang sayap unggas ini bisa mencapai 2,7 meter. Sayap-sayap tersebut membantu pelikan untuk terbang di udara, baik untuk mencari makan ataupun bermigrasi, pindah tempat, ya. Paragraf terakhir. Burung pelikan biasa hidup di danau, rawa, sungai ataupun laut. Hewan ini dapat dijumpai hampir di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia. Salah satu tempat untuk menjumpai pelikan di Indonesia adalah taman safari dan kebun binatang. Udah disimak. Nah, setelah kalian nyimak, ya, informasi apa saja yang sudah kamu dengar bisa ditulis di tabel di bawah, ada tabel di bawah, ya. Usahakan jangan melihat teks di buku saat menuliskan informasi penting. Kalian cukup disimak, oh ada kata pentingnya. Nah, itu caranya adalah menulis laporan, menyimak, menulis kata penting atau ide pokok, tuh, ya. Dengan demikian, untuk pembelajaran pertama ini Bapak cukupkan sampai di sini, ya. Jangan lupa untuk mereview kembali pembelajaran pertama. Yang pertama pelajaran IPA, perkembangbiakan generatif pada hewan. Pelajaran IPS tadi kalian bisa
membandingkan atau mencari negara-negara yang mirip tentang mata pencahariannya, ya, dilihat dari kondisi geografis negara tersebut. Dan yang ketiga, kalian harus mahir dalam membuat laporan dengan cara dua. Yang pertama, membaca dengan seksama, dan yang kedua dengan cara menyimak, ya. Kalam. Demikian pembelajaran kita kali ini. Tidak lupa kalau ada yang bertanya, mohon boleh bertanya di kolom komentar atau tanggapan di media e-learning kita, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.